Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang dan bergabung dalam perayaan Natal online bersama GKJ Trucuk pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, karena atas kasih-Nya kita diberikan kesempatan sehingga kita bisa merayakan Natal di tengah-tengah pandemi secara online pada saat ini. Pesan dan tema Natal tahun ini adalah mereka akan menamakannya Immanuel. Sebelum kita mulai acara perayaan Natal saat ini, saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kemudian penyalaan lilin, acara yang ketiga pelayanan firman, dan yang keempat penutup. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memasuki acara pembukaan. Kita akan pujikan bersama-sama lagu Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir Raja Pala Sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang
sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Untuk selanjutnya sambutan dan doa pembukaan oleh Bapak Pendeta Wahyu Nugroho SSI, kami persilakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama merayakan Natal di tahun 2020 ini dalam situasi yang berbeda. Karena tahun ini kita sejalan juga dengan ajakan dari PGI dan KWI bahwa menyegerakan perayaan Natal dirayakan secara online dengan tidak berkumpul di gereja. Oleh karena itu hari ini kita bersama-sama merayakan Natal GKJ Trucuk 2020 ini di tanggal 1 Januari 2021 secara online. Kita merayakan Natal ini di dalam bersama dengan keluarga kita masing-masing. Tapi ini tidak akan mengurangi hikmat Natal yang kita rasakan bersama-sama. Seperti tema Natal tahun ini yang menyatakan mereka akan menamainya Immanuel, yang berarti bahwa Tuhan beserta kita. Maka tetaplah kita meyakini bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah terputus di dalam hidup kita. Terlebih ketika kita sedang merasakan keberadaan kita sekarang ini di tengah situasi pandemi COVID-19. Justru kita semakin merasakan bahwa memang Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita. Oleh karena itu mari bersama-sama kita tetap memaknai Natal ini di dalam sukacita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari bersama-sama kita awali perayaan Natal ini di dalam doa saya hantarkan. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, Tuhan yang oleh karena kasih-Nya rela meninggalkan kemuliaan surga dan turun ke dalam dunia, hidup bersama-sama dengan kami manusia yang berdosa. Yang oleh karena cinta kasih-Mu menjadikan kehidupan kami manusia yang berdosa ini menjadi layak, menjadi berharga untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Tahun ini Tuhan, kami bersama-sama merayakan Natal dalam keprihatinan bahwa kami harus merayakan Natal di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Tetapi kami meyakini sepenuhnya Tuhan, Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan keberadaan kami. Bahkan kami menghayati cinta kasih-Mu yang nyata melalui perayaan Natal, hari kelahiran-Mu. Mari Tuhan, tuntun perayaan kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam sukacita, damai, sejahtera. Di dalam Kristus Yesus yang kami rayakan kelahirannya, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mewakili Majelis Gereja Kristen Jawa Trucuk mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Waktu saya kembalikan. Sebelum acara penyalaan lilin, kita akan menyaksikan persembahan pujian dari majelis dengan pujian berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Dan kemudian dilanjutkan pujian dari Ananda Emanuela Keisha Arsita
dengan judul pujian Natal di Hatiku. Selamat menyaksikan. Tuhan
emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab engkau tak berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal hatiku. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab engkau tak berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita memasuki acara penyalaan lilin. Untuk penyalaan lilin kami mohon dari Majelis Bapak Susilo, dari Adi Yuswo diwakili oleh Bapak Mardio, dari KWD diwakili oleh Ibu Kamarun, dan dari tim multimedia dari Saudara Bodi. Dalam menyalakan lilin, kita akan pujikan bersama lagu Malam Kudus.
sunyi senyap dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah Bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegam, balap surga menyaksikannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan memasuki acara pelayanan firman. Namun sebelum pelayanan firman, kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Ibu-Ibu KWD dengan pujian berjudul Yesuslah Gembala. Ia
tibalah saatnya kita akan mendengarkan pelayanan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Suhud Setyo Wardono SSI. Beliau adalah Bapak Pendeta dari GKI Buaran, Jakarta. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Pendeta Suhud Setyo Wardono, kami persilakan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur pada saat ini bersama dengan seluruh jemaat kami boleh bersama-sama merayakan Natal Kristus. Tuhan, Engkaulah Allah yang mau hadir menjadi seorang manusia dalam segala kekurangan dan keterbatasan manusia. Namun Engkau hadir karena kasih-Mu kepada kami manusia. Tuhan, biarlah kiranya kami juga boleh menghayati Natal tahun ini sekalipun dalam situasi yang memiliki banyak keterbatasan. Biarlah Natal tahun ini juga tetap punya makna yang baru, makna yang hidup dalam kehidupan setiap jemaat, dalam relasi berkeluarga, dalam relasi dengan semua orang yang kami jumpai. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara, Injil Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23, firman Tuhan saya bacakan demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara, salah satu budaya adiluhung Indonesia yang ditetapkan menjadi warisan budaya dunia adalah budaya wayang. Semoga sebagai orang Jawa yang mewarisi salah satu budaya itu, kita semua menyadari hal itu, saudara-saudara. Nah, saudara, ada salah satu lakon wayang yang diberi judul Dewa Amral. Bagaimana cerita tentang Dewa Amral ini, saudara-saudara, sekalipun kisahnya sangat sederhana, tetapi di dalamnya syarat dengan nilai-nilai yang mungkin berguna bagi kita sebagai orang beriman. Lakon Dewa Amral berkisah tentang Prabu Puntadewa, pembarep Pandowo, saudara-saudara, yang oleh karena rekayasa seorang yang iri kepadanya, maka saudara-saudara nama Puntadewa, karena di dalamnya ada nama dewa, itu dipersoalkan oleh para dewa. Puntadewa diminta berganti nama dan kalau tidak mau, dia harus menjalani hukuman, dimasukkan kawah candra di muka atau kawah condro di muka. Apa yang terjadi, saudara-saudara, dalam dialog Puntadewa bersama adik-adiknya dan dewa yang diutus? Ada bagian yang menarik adalah ketika Puntadewa harus dihukum, keempat adiknya menyatakan, kami mau menggantikan kakakku untuk menjalani hukuman, dihukum di kawah condro di muka. Nah, saudara-saudara, bagian menarik yang lain ketika adik Puntadewa yaitu Bratasena, Harjuna Nakula dan Sadewa, mereka dicemplungkan dalam kawah candra di muka. Bratasena yang memiliki badan yang besar, dia menggendong ketiga adiknya, melindungi mereka, melingkupi mereka supaya selamat dari api kawah condro di muka. Tetapi saudara-saudara, ini adalah sebuah awal di mana menjadi sebuah perjumpaan antara mereka dan ayah dan ibu mereka, yaitu almarhum Pandu Dewonoto dan istrinya Dewi Madrid. Rupanya sang ayah Prabu Pandu punya kesalahan kepada dewa sehingga mereka dihukum juga untuk berada di dalam kawah condro di muka. Apakah ceritanya selesai sampai di situ, saudara-saudara? Tidak. Ada bagian menarik yang luar biasa. Puntadewa yang ditinggalkan keempat adiknya untuk dihukum, dia merasa diperlakukan tidak adil. Dan dalam kisah itu, saudara-saudara, Puntadewa kemudian berubah menjadi seorang raksasa berkulit putih sangat besar dan punya nama Dewa Amral. Dia mengamuk, saudara-saudara, sehingga seluruh kayangan penghuni Suralaya tidak ada yang sanggup mengalahkan Dewa Amral ini.
Dan saudara-saudara, singkat cerita, kemudian Dewa Amral dihapuskan dari kesalahannya. Keempat adiknya juga dibebaskan dari hukuman. Dan lebih dari itu, saudara-saudara, peristiwa yang nampaknya buruk itu ternyata menjadi sebuah titik terang, karena kemudian sang ayah dan sang ibu yang dihukum di Kawah Condro Dimko kemudian dibebaskan dan dipindahkan ke Swargaloka. Saudara-saudara, pelajaran sederhana dari kisah Dewa Amral ini adalah bahwa setiap peristiwa buruk yang menimpa seseorang sesungguhnya tidak selalu bermakna buruk. Kadang Tuhan menitipkan mutiara-mutiara yang berharga di dalamnya. Yang kedua, saudara-saudara, jika Tuhan mengizinkan peristiwa yang menurut kita buruk, namun sesungguhnya Tuhan juga menitipkan pertolongan, perlindungan, solusi, bahkan berkat kepada umat yang dikasihinya, dengan catatan kita juga mau mencarinya bersama dengan Allah. Saudara-saudara, tema Natal PGI dan KWI tahun 2020 tahun ini adalah mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang artinya Tuhan menyertai manusia. Tema ini bukan kebetulan, saudara-saudara. Dalam situasi pandemi corona, orang banyak bertanya, benarkah Tuhan memang menyertai manusia? Benarkah kata Immanuel itu juga berlaku pada saat kita mengalami bagian-bagian hidup yang sulit? Saudara-saudara, Yesus lahir ke dunia menjadi bukti bahwa Tuhan memang sungguh-sungguh menyertai manusia dalam situasi yang baik maupun buruk. Memang lebih mudah kalau situasinya baik, saudara-saudara, untuk menghayati bahwa Tuhan menyertai kita. Tapi apakah memang bisa menjadi gampang ketika situasi menjadi sulit, termasuk pada situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini? Saudara-saudara, ketika khotbah ini direkam, di seluruh dunia tidak kurang dari 76 juta terinfeksi virus corona ini. Dan tidak kurang, saudara-saudara, sekitar 1,7 juta orang meninggal dunia. Di Indonesia, saudara-saudara, jumlahnya juga tidak kalah menarik. Sudah ada tidak kurang dari 660.000 orang yang terinfeksi dan merenggut 20.000 nyawa kira-kira karena pandemi corona ini. Saudara-saudara, saya ingin mengajak jemaat GKJ Trucuk Klaten untuk bersama-sama menghayati beberapa pesan merujuk pada tema Natal tahun ini. Pesan yang pertama, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semua bahwa sesungguhnya pesan Immanuel itu berlaku dalam semua situasi yang dihadapi oleh saudara dan saya. Saya ulangi, pesan Immanuel, pesan Tuhan menyertai kita, itu berlaku dalam setiap situasi yang dihadapi oleh saudara dan saya. Bukan hanya pada situasi baik saja, saudara-saudara, tetapi justru pada saat susah, pada saat sulit, Tuhan juga sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan saudara. Termasuk dalam situasi saat ini, di mana ada banyak orang mengalami keputusasaan. Ada kisah tapak-tapak kaki di sebuah pinggir pantai, saudara-saudara. Ada dua pasang tapak kaki yang kemudian ketika diterjemahkan ternyata itu adalah tapak kaki seorang manusia dan sepasang lagi adalah tapak kaki milik Tuhan. Tapi yang menarik, saudara-saudara, dalam kisah tapak kaki itu ketika jalan itu menjadi rumit, saudara-saudara, menjadi sulit, ternyata satu pasang tapak kaki menjadi hilang. Dan dalam kisah itu, saudara-saudara, sang manusia kemudian bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa dalam situasi yang sulit Engkau meninggalkan aku sendiri dan membiarkan aku berjalan sendiri? Karena cuma ada satu pasang tapak kaki di sana. Tuhan tersenyum, saudara-saudara. Dan dia berkata, aku tidak pernah melupakan engkau. Tidak tahukah kamu pada saat situasi sulit, memang tapak kaki itu memang tinggal sepasang. Tetapi sesungguhnya itu bukan tapak kakimu, tetapi itu adalah tapak kakiku, karena pada saat itu aku sedang menggendong engkau.
Benarkah Tuhan menggendong saudara dan saya saat ini dalam situasi sulit ini, saudara-saudara? Saya ingin katakan, iya benar. Bukan hanya menggendong, tetapi juga memastikan saudara dan saya selamat. Pertanyaannya, kalau begitu, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan? Saya punya slogan, saudara-saudara, kesulitan itu adalah bagian hadiah terbaik dari Tuhan. Saya sering mengkhotbahkan ini dan mungkin ada banyak orang yang tidak menyukainya. Dan kalimat ini tidak main-main, saudara-saudara. Mengapa Yesus lahir dalam sosok keluarga, lahir dari keluarga yang sangat sederhana? Ya, karena Tuhan memang juga peduli kepada mereka yang sederhana, kalau tidak mau dikatakan orang-orang yang susah. Mengapa juga Yesus harus mati di kayu salib, mengalami pencobaan yang berat, kesulitan yang menyakitkan, bahwa dia mengatakan ketika dia di kayu salib dengan kata-kata Eloi, Eloi, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaannya adalah, benarkah Allah Bapa meninggalkan Yesus? Ada teolog yang mengatakan, ya memang karena Yesus menjalani hukuman orang berdosa dan Tuhan tidak berkenan kepada dosa, maka Allah tidak bersama dengan Yesus. Tetapi saya lebih setuju dengan jawaban teolog yang lain yang mengatakan begini, Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan Yesus menjalani penderitaan, saudara-saudara. Allah Bapa turut menderita dalam penyaliban Yesus. Kenapa? Tetapi dia mengizinkan peristiwa itu karena saking cintanya, saking kasihnya, supaya manusia, saudara dan saya, boleh mengenal keselamatan. Allah turut menderita bersama dengan Yesus. Sama juga saudara-saudara, dalam perjalanan para rasul, para murid, ketika mereka mengabarkan Injil, mereka juga mengalami kesulitan-kesulitan yang tidak main-main. Mereka mengalami tantangan-tantangan yang berat, bahkan nyawa mereka taruhannya. Mungkin pertanyaannya, kenapa Tuhan mengizinkan kesusahan bagi mereka? Saudara tahukah bahwa kekristenan itu mengalami perkembangan yang signifikan ketika mereka mengalami kesulitan? Kekristenan itu justru mengalami kemerosotan yang sangat banyak ketika kekristenan itu menjadi penguasa. Jadi saudara-saudara, pertanyaan sederhana, pilih mana? Semuanya lancar, sukses, berhasil, tetapi hidup iman saudara kering, merasa jauh dari Tuhan? Atau kita memang diizinkan Tuhan mengalami berbagai dinamika, kesulitan, tantangan, kebaikan hidup dunia ini, tetapi iman kita semakin karib, semakin dekat dengan Tuhan. Kalau boleh memilih, memang kita maunya yang lancar, yang enak, tapi tetap dekat dengan Tuhan. Tapi saya ingin ingatkan, saudara, kadang-kala kalau semuanya baik, semuanya lancar, orang lupa pada Tuhan. Nah, jadi saudaraku, saya mengajak kita, bisakah kita tetap melihat penyertaan Tuhan, pertolongan Allah yang luar biasa, bahkan juga dalam saat pandemi COVID-19 ini, yang mungkin pertolongan Tuhan itu tidak dilihat oleh saudara dan saya. Tuhan mengizinkan peristiwa seperti ini terjadi, tetapi Tuhan menitipkan permata-permata, mutiara-mutiara yang sangat berharga. Dan ini yang harus ditemukan oleh saudara dan saya yang selama ini kita abaikan. Dalam situasi pandemi ini, saudara-saudara, saya melawat jemaat secara online. Dan seorang jemaat mengatakan, Pak Pendeta, saya bersyukur sekali dengan situasi pandemi ini. Bukan karena senang ada corona, bukan Pak. Tetapi justru karena ada pandemi ini kami dipaksa untuk lebih banyak berdoa. Kami dipaksa untuk kami mau belajar firman Tuhan, baik melalui berbagai media yang ada. Selama ini kami punya pikiran menjadi orang Kristen itu kalau sudah ke gereja, kalau sudah dibaptis, kalau sudah disidi, pikiran saya udah selesai, saya jadi orang Kristen yang pasti masuk surga. Tapi ternyata setelah kami mendengar, setelah kami mendapatkan pencerahan karena COVID ini, kami jadi tahu tidak cukup menjadi orang Kristen hanya seperti itu. Inilah mutiara yang ditemukan oleh jemaat tadi, saudara-saudara. Dan saya ingin Natal tahun ini dalam situasi pandemi corona ini seperti pesan yang pertama, bahwa Allah menyertai saudara dan saya dalam setiap situasi.
Mari kita temukan kehadiran Allah dalam berbagai situasi, dalam segala kesulitan saudara, yang kita tidak sendiri karena semua orang juga mengalaminya. Saudaraku, pesan yang kedua, sebagai pribadi yang menghayati penyertaan Tuhan, maukah saudara juga menjadi partner Allah, rekan sekerja Allah, untuk menghadirkan penyertaan kepada sesama-sesama kita? Saudara, pandemi ini bukan hanya berefek kepada saudara. Miliaran orang di seluruh dunia mengalami dampak yang sama. Saya tahu saudara-saudara ada banyak pengusaha yang kesulitan karena dia harus membayar karyawannya karena usahanya benar-benar berhenti total. Saya tahu ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan selama ini, pekerjaannya begitu mapan, saudara-saudara. Dan saat ini mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Pada situasi yang lebih sempit, saya tahu ada banyak orang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang yang kesulitan mendapatkan makanan. Saudara-saudara, selain kita berdoa, Tuhan tolonglah mereka. Maukah saudara juga berdoa kepada Tuhan? Tuhan, maukah Engkau menolong kami dalam segala kekurangan dan keterbatasan kami, untuk kami juga boleh hadir kepada orang-orang yang tidak seberuntung kami. Saudara, dalam situasi pandemi corona ini, kita tahu ada orang-orang yang dalam kekurangannya, dalam keterbatasannya menyediakan makanan untuk mereka yang mengalami kesulitan. Saya juga tahu ada seorang jemaat yang dalam bukan kelimpahannya membeli makanan, membeli beras. Dan ketika ada orang yang membutuhkan, beras itu dibagikan kepada mereka. Dan itu menghadirkan sebuah kesukacitaan yang luar biasa bagi jemaat itu, sekalipun mungkin hanya beberapa kilogram beras. Saudaraku, sekali lagi saya mengajak Natal tahun ini, mari kita ingat dua pesan sederhana. Pesan yang pertama, saudaraku, ingat Immanuel, Allah menyertai saudara bukan hanya dalam situasi yang baik, tetapi juga dalam situasi yang menurut saudara tidak baik. Peristiwa yang menurut saudara tidak baik ada dalam koridor yang baik di mata Allah. Tuhan punya rencana yang hebat bagi kehidupan saudara dan saya. Mari kita temukan permata-permata itu. Mari kita temukan mutiara-mutiara itu. Pesan yang kedua, saudaraku, Tuhan memanggil setiap saudara dan saya. Maukah saudara menjadi partner Allah? Maukah saudara menjadi rekan sekerja Allah, supaya kita juga boleh menghadirkan penyertaan Allah dalam diri kita kepada sesama kita. Selamat merayakan Natal tahun 2020, saudaraku. Dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Doa kami, Tuhan memberkati setiap saudara. Doa kami, Tuhan memberkati setiap persekutuan gereja dan keluarga saudara. Dan doa kami, doa kita bersama, pandemi ini akan segera terlewati dan kita boleh menemukan bagian mutiara-mutiara yang terbaik yang berguna bagi kehidupan saudara saat ini dan seterusnya. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa, kita akan mendengarkan pujian dalam tari yang akan dipersembahkan oleh kelompok Hosana dan akan dilanjutkan oleh persembahan Langan Sekar dengan lelagon berjudul Bunga-bunga Laras Pelok Patet Limu. Selamat menyaksikan. Gusti Putra kang sejati, Yesus musti kaning jagat, labuh tresno saknyatane, marang umat kang percaya,
saka bebenduning dosa mungsu kita tumbas lebur lulus ngliwati sekara
nuntun kita sestu selamat lewati sakarat. Benjang bidaku murung
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita memasuki acara penutup dan doa penutup akan dipimpin oleh Bapak Susilo. Kepada Bapak Susilo, waktu dan tempat kami persilakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, di kekudusan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena penyertaan-Mu kita telah merayakan hari Natal tahun 2020. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan, apabila kami melaksanakan perayaan Natal pada hari ini, ada dosa-dosa, kiranya Tuhan ampuni. Tuhan, semuanya ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Acara demi acara telah kita lalui bersama dan tibalah kita akan menutup acara perayaan Natal pada saat ini. Marilah kita bersama-sama memuji Selamat Hari Natal. Kami sebagai pembawa acara, jika ada kesalahan kami mohon maaf dan kami mengucapkan Selamat Natal 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan menyertai kita. Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year.
Hari Natal dan Tahun Baru. Wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you